Memang enaknya kita udah jadi wali bisa berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Jadi semuanya kegiatan bisa kita hadiri, jadi di sini bisa, di MPR bisa, di DPR di mana saja bisa. Saya bilang Gus, kita kan juga era informasi. Di sini ada wartawan, di sana ada wartawan, di mana-mana ada wartawan. Nanti kalau live bingung mereka, loh semuanya ada. Jadi ya, kita dilihat kakinya yang napak di tanah yang mana. Yang lain kita penampakan. Jadi mohon maaf karenanya saya mohon izin dulu untuk kemudian nanti mohon pamit. Terima kasih untuk seluruh aspirasi yang telah disampaikan, luar biasa, termasuk dari rekan kita Ahmad Rahayaan yang Anda mengamalkan sebuah ungkapan yang sangat baik. Peminjam buku yang cerdas adalah kalau dia minjam tidak dikembalikan. Kalau masih dikembalikan itu belum cerdas, jadi Anda cerdas. Tapi tadi Prof menyampaikan, coba Anda ngomong ke beliau, dia akan bawakan buku tadi tanpa harus Anda menyusahkan rekan-rekan. Ya. Tentang yang terkait dengan masalah bonus demografi dan beragam katakanlah penerawangan atau pandangan ke depan tentang Indonesia kayak apa, itu memang harusnya menjadi bagian dari yang amat sangat dipertimbangkan kalau kita akan menyusun satu yang bernama semacam garis-garis daripada haluan negara. Dan itulah karenanya kalau itu nanti memang disepakati, kalau disepakati, karena sampai hari ini juga belum ada yang mengusulkan secara formal gitu ya. Kalau memang disepakati akan adanya kembali garis besar daripada haluan negara, memang sebagaimana yang dulu pun seharusnya pembentukannya ini tidak hanya kemudian hanya MPR saja, tidak juga hanya pemerintah saja, tapi melibatkan semakin banyak kelompok warga bangsa, sehingga dengan demikian maka terjawablah beragam tantangan ke depan melalui program-program yang penting untuk dikerjakan presiden terpilih dan siapapun yang presiden di Indonesia, lintas partai maupun juga lintas masa jabatan dan lintas termasuk juga yang nanti akan dirujuk oleh gubernur, bupati dan wali kota. Tentu dibuka ruang juga untuk masing-masing pihak dan masing-masing pejabat, apakah presiden, gubernur, bupati, maupun wali kota, tentu juga dibuka ruang untuk mereka menjawab tantangan-tantangan yang spesifik yang mungkin tiba-tiba muncul di suatu periode, atau mungkin hanya ada di Jakarta, nggak ada di Maluku misalnya, atau sebaliknya ada di Maluku, tidak ada di Jawa Tengah misalnya. Jadi itu pasti juga harus di ruang hal-hal yang spesifik semacam itu, sehingga dengan demikian maka GBHN ini nanti akan menjadi sesuatu yang bukan hanya sentralistik kayak dulu, tapi juga sekaligus membuka ruang bagi inovasi-inovasi yang bersifat lokal, karena memang menjawab, tetapi dia tidak keluar dari apa yang menjadi garis-garis besar, sehingga jelaslah akan kemana ini negara akan dibawa. Ibu Sumaryati memang terkait dengan amandemen, tadi saya katakan bahwa terbatas itu artinya adalah yang diusulkan itulah yang dibahas. Bukan kemudian kayak dulu kan semuanya Ibu yang dulu diusulkan tuh di amandemen itu hanya terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden. Tapi karena keasikan, karena memang rekan-rekan mahasiswa luar biasa melakukan pressure, sehingga kemudian di amandemen hampir semuanya. Ya itu bagian yang bisa kita perdebatkan. Yang jelas, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, Pak Bambang Wijoyanto begitu kecewanya sehingga kemudian dia sobek-sobek itu. Ya padahal kalau kita demokrasi ya nggak perlu nyopek-nyopek itulah. Ya, ini bagian dari perjuangan berdemokrasi ya. Ya kadang kalah kadang menang, tapi nggak perlu sampai merobek-robek semacam itu. Tapi sudah terjadi dan sudah direkam oleh Prof Mahfud Md juga. Jadi bahwa kemudian akan terjadi amandemen yang lain, kami dari sisi formal KMPR-an kita akan lihat kalau memang itu diusulkan ya kita kerjakan. Tapi kalau itu tidak diusulkan, tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi penumpang gelap. Ini juga di amandemen nggak bisa. Karena kita mempunyai rujukan yang berbeda dengan dulu. Kalau dulu pasal 37 ayat 1 maupun ayat 2 memang begitu amat sangat umum. Kalau sekarang tidak, rigid sekali. Pasal 37 ayat 1 perubahan Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam rapat paripurna MPR kalau diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR dengan menyebutkan pasal mana yang diajukan secara tertulis, menyebutkan pasal mana yang akan diamandemen, mengapa dilakukan amandemen, dan apa alternatif perubahannya. Itu semuanya sangat rigid. Jadi kalau kemudian ternyata di tengah jalan usulan yang lain, kami mengatakan tidak, usulnya hanya ini. Jadi begitu. Jadi tapi kalau sejak dari awal misalnya undangannya beragam-ragam, usulannya beragam-ragam dan ternyata semuanya memenuhi syarat, ya kami tidak mempunyai ruang untuk menyetok. Jalan terus. Nah, tapi yang jelas sampai hari ini belum ada yang mengusulkan Ibu. Secara formal baru muncul beragam tadi pembahasan di Istana Negara, di rapat gabungan pimpinan MPR, di rapat
di Munasnya PDIP, Golkar. PKB yang Kalau PKB menyampaikan tentang DPD. Ya itu bagian-bagian dari itulah kembang-kembang demokrasi yang jelas. Cak Kandar, terima kasih. Tapi Anda memang seorang seniman ya, dan kalau Anda melukis tentang wajah DPR bagus juga. Tentang membatasi partai hanya ada 2 partai saja. Ya sesungguhnya karena kita mempergunakan, saya selalu merujuk pada kawan Pak Mahfud MD bahwa setiap negara itu tidak ada yang 100% mentaklid. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.